dalam penerimaan ilmu. Nah, sebelum kita mempelajari masuk ke mata pelajaran yang selanjutnya, ada kaidahnya kita membacakan doa yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan, Ari. Khusyuk ya. Doa dimulai. Apa itu amil? Orang
panitia zakat seperti Baitul Mal. Nah, seperti minggu lalu pernah Ibu sebutkan sedikit, Baitul Mal menerima pembayaran zakat. Yang ke selanjutnya, mu'alaf. Mu'alaf seperti orang yang baru masuk Islam. Nah, orang yang baru masuk Islam ini dan dia miskin atau dia fakir. Nah, itu wajib kita berikan zakat. Ada panitia tersendiri yang membagikannya. Dan yang ke selanjutnya, rikab. Apa itu rikab? Ada yang tahu rikab? Ada yang tahu rikab? Apa itu rikab, sayang? Rikab adalah budak atau hamba sahaya. Yang selanjutnya yaitu gharim, orang yang memiliki banyak hutang. Nah, misalkan ibu tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk suami ibu, untuk anak ibu, lalu ibu berhutang kepada orang lain. Nah, ibu tidak sanggup membayar hutangnya, ya kan? Ibu tidak sanggup membayar hutangnya, maka orang bagian amil tadi memberikan zakat kepada ibu bisa memberikan membayar hutang sekaligus memenuhi hutang keluarga ibu meskipun tidak banyak. Nah, selanjutnya kita masuk pada yang ketujuh, fisabilillah. Ini orang yang dalam rantauan. Nah, yang kakak-kakak kita atau abang-abang kita yang sedang berpergian menimba ilmu atau menuntut ilmu. Ada yang ke Turki, ada yang ke Mekah, dan lain sebagainya banyak. Meskipun itu hanya ke Banda Aceh atau ke Birun, dia tetap dinamakan dengan fisabilillah. Yang terakhir Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini apa, saya? Ada yang tahu? Ya, dia orangnya musafir. Musafir, kalau bahasa indahnya di dalam agama Islam itu namanya musafir, orang yang sedang perjalanan. Dan sekarang lanjut kita pada hikmah zakat. Hikmah zakat ini ada 5. Nah, yang pertama menolong kaum duafa. Yang kedua membersihkan diri dari sifat kikir. Nah, duafa itu apa? Duafa itu apa, sayang? Orang keluarga yang diberikan kepada keluarga yang tidak mampu akan memberikan usahanya, modal untuk membuat usaha atau membuka usaha. Nah, lalu yang sifat kikir itu apa itu, sayang? Nah, orang yang menghindari orang pelit. Nah, yang ketiga menghindari timbulnya kejahatan di masyarakat. Misalkan ibu tidak mampu membiayakan keluarga ibu, lalu ibu harus mencuri, terpaksa ibu mencuri, ya kan? Sementara mencuri itu tidak boleh. Nah, dengan adanya zakat, maka ibu tidak lagi berniat untuk mencuri demi kebutuhan keluarga ibu di rumah. Nah, ya, oke. Yang terakhir, ungkapan rasa syukur kepada Allah. Nah, bagi orang yang punya harta banyak ini, nah dia berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, ya kan? Kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Yang terakhir, membangun hubungan kasih sayang antar sesama. Si Keza ada banyak uang, dia membagikan kepada ibu sedikitnya. Nah, berarti antara ibu dengan Keza lebih dekat. Nah, mudah-mudahan begitu. Itulah makna dari zakat. Oke? Ada yang ditanyakan sebelum ibu melanjutkan LKPD? Ada? Ada, saya? Coba nak. Iya. Iya. Warna tidak usah lagi, karena saya sudah mampu. Dia memang benar-benar untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu tidak perlu lagi. Cuma yang masih posisinya miskin. Masih ada? Bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi? Sudah ya? Selesai ya? Sekarang ibu membagikan LKPD. Ya. Nih ya, kalau diskusikan seperti biasa. Setelah ini bisa ibu presentasikan ke depan mewakili satu orang satu. Ibu beri waktunya 7 menit. Ungkapan syukur kepada Allah. Harta yang dimiliki manusia merupakan salah satu kenikmatan sekaligus
menyayangi orang-orang yang kaya sehingga mereka pun akan menghormatinya. Yaitu zakat dapat mempererat hubungan antara bersama, terutama antara yang kaya dan yang miskin. Oke, baik, terima kasih. Mana semuanya dong? Terima kasih kami ucapkan untuk kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan ke depan. Semoga dapat diambil kesimpulannya. Nah, sebagai kesimpulan dari Ibu, bahwasannya zakat ini memang wajib untuk orang yang sudah mencapai nisabnya. Nah, setelah itu ada delapan mustahik yang wajib menerima zakat. Nah, yang diberikan tugas kepada amil atau disebut dengan amilun biasanya. Nah, setelah itu ada hikmahnya supaya menghindari dari sifat kikir. Nah, adanya hubungan sesama manusia semakin erat. Oke,